Selamat sore, sekarang jam 5:12 sore. Saya Renald Dimas Aji Sanusi. Saya peserta diklat pelatihan pekerja sosial dasar Angkatan 1 tahun 2021. Video ini, wawancara ini dibuat untuk keperluan praktik belajar lapangan atau PBL, terutama untuk konsentrasi masyarakat. Saya sekarang, hari ini, sedang berada di mana, Kang? Lagi berada di Karang Taruna, unit 1213 Desa Cipanas. Unit 1213 Desa Cipanas. Oke. Sekarang kita lagi di Desa Cipanas bersama Kang. Saya Kang Ferry. Kang Ferry adalah ketua ya, betul? Ketua. Kang Ferry ketua dari Karang Tarunanya. Tujuan datang ke sini tuh pengen tahu organisasi dari masyarakat yang intinya masih bergerak di dalam masa pandemi. Karang Taruna ini kan bukan perusahaan, Betul. bukan kamar dagang atau apapun gitu, nggak dibayar gitu ya. Kok masih mau repot-repot untuk bekerja, mengeluarkan tenaga dan mungkin bahkan udunan gitu ya, Udunan. bahkan Betul. udunan mungkin untuk membuat hidroponik dan program lainnya mungkin untuk masyarakat. Kenapa masih mau repot-repot? Nah, sebelumnya mungkin kita kenalan dulu sama Karang Tarunanya. Kang Ferry mungkin bisa jelaskan nih Karang Tarunanya ini dari mungkin namanya dan kapan awal berdirinya gitu. Oke. Kang. Oke, jadi begini, makasih juga kesempatannya udah sempat datang ke sini, Kang. Kita tuh Karang Taruna unit 1213 sebetulnya ya. Jadi saya juga kebetulan juga ketua unit 13 dari Desa Cipanas. Nah, Karang Taruna kita itu sebetulnya di satu kampung, satu wilayah, cuma ada 2 PRW-an, makanya kita disatukan saja gitu untuk tidak membedakan, apalagi memang geografisnya terlalu dekat gitu ya. Kalau dipisahkan, disekat, justru takutnya ada perbedaan-perbedaan yang jadi gesekan gitu. Nah, kita mulai lahir sebetulnya aktifnya dari 2012. Alhamdulillah udah banyak sih program-program yang memang lahir dari kami. Kita juga punya 5 divisi. Ada divisi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, terus ada divisi seni dan olahraga, terus ada divisi ekonomi dan sosial yang salah satunya ini divisi ekonomi dan sosial ya. Terus ada divisi rohaninya dan ada divisi hubungan masyarakatnya atau humasnya. Nah, kalau tadi pertanyaan Akang, apa sih dampaknya masa pandemi di Karang Taruna? Sebetulnya di Karang Taruna itu orang pertama, mungkinnya bisa disebut orang pertama yang paling terdampak itu anak pemuda itu. Karena apa? Karena mereka fresh graduate yang pertama. Yang keduanya, apalagi yang masih sekolah, pasti terdampak. Banyak yang masih sekolah ya, Kang ya? Masih banyak. Kita anggotanya memang rata-rata di usia 20 tahunan dan sebagian besarnya masih ada yang di sekolah gitu. Nah, sebagiannya lagi ada yang bekerja terus terdampak jadi di PHK. Nah, gitu. Aduh, ya itu. Nah, itu dia, makanya kita hadir di Karang Taruna ini bikin program yang namanya UMKM Akur. UMKM Akur itu ada beberapa. Yang pertama ada bagian pertaniannya. Pertaniannya ini ada hidroponik dan juga konvensional. Terus konvensional ada juga, Kang? Ada, kita di juga punya. Sini juga. Di sini juga. Terus ada bidang UMKM-nya tuh ada fashionnya. Ini salah satu baju yang kita produksi sendiri. Terus ada bagian makanan ringannya. Salah satunya ada olahan pertaniannya, ada saladnya, ini salah satu. Terus ada juga keripik solondoknya gitu. Nah, itulah ada beberapa yang jadi salah satu mungkin jadi jalan keluar lah bagi teman-teman kita yang memang betul-betul terdampak gitu, terdampak di adanya COVID-19 ini. Setidaknya lah yang asalnya mungkin diam di rumah daripada tidur-tiduran, gimana yuk ikut kita sama Karang Taruna. Saya juga sering di setiap rapat menjelaskan bahwa yuk ikut Karang Taruna bukan sebagai wadah untuk mencari uang, bukan. Karena betul tadi kata Akang, kita mah penggerak sosial, nggak ada yang gaji, ada juga kita mah nombokan, nombokan teh. Jadi pakai uang kita sendiri gitu ya untuk kegiatan begitu. Uniknya kita teh, kita mah kasih pengertiannya seperti ini. Yuk ikut Karang Taruna, yuk kita belajar barengan, belajar bersama-sama apa yang dipelajari. Kalian suka pertanian, yuk kita ada pertanian. Kalian suka bagian bisnisnya, yuk ada kok pemasaran kaosnya gimana. Maksimalkan apa yang memang jadi fashion kalian gitu.
misalnya soal kegiatan Karang Taruna tadi kan banyak ada yang sosial ekonomi. Betul. Gitu ya, ada itu divisinya yang tadi ya. Ya. Saya terutama sih tertarik yang divisi sosial ekonomi nih terutama karena ada kata sosialnya. Ada nih. sosial berbanding dengan ekonomi ya. Si hidroponik ini udah berjalan dari kapan, Kak? Kalau untuk hidroponiknya sendiri sebetulnya dari tahun 2018. 2018 udah mulai merintis, berawal dari iuran dari anak-anak gitu. Ada beberapa orang, yuk daripada diem gak jelas, mendingan kita belajar babarengan gitu masalah hidroponik gitu. Kenapa nih Akang dan teman-teman tuh mau untuk ya udah ayo udunan? Tadi kita niatnya untuk belajar. Kenapa kita belajar di Karang Taruna? Karena Karang Taruna itu aksesnya itu paling mudah justru gitu untuk ya contohnya permohonan dana gitu. Itu paling mudah gitu. Kita pengen mencoba merubah image itu gitu. Gimana caranya Karang Taruna ini bukan sebagai event organizer gitu. Iya, mana sih Karang Taruna? Paling nanti aja lihat pas 17-an. Nah, betul, itu di mana-mana. Gitu. Kita bikin Karang Taruna yang memang betul-betul mandiri. Karena kalau dari mandiri itu kita mau bikin kegiatan apa juga bebas gitu sebetulnya. Nah, kalau untuk kenapa kita pengen merelakan sampai mau udunan gitu. Karena kita pengen belajar, siapa tahu kita memang rezekinya dikasih di bidang pertanian. Betul. Pengennya yuk belajar aja dulu lah. Ada nggak sih kegiatan yang memang kita ngadain ini teh gara-gara pandemi nih gitu? Nah, salah satunya kita memang sampai membagikan masker. Kita pernah membagikan masker, terus membantu bantuan sembako atau tunainya. Oke. Kita juga sempat, betul. Oke. Justru dari kas kita ada juga. Ada, kita dari kas kita kita bantu ke masyarakat untuk masyarakatnya, karena memang keterbatasan dari pemerintah sendiri tidak tersentuh, makanya kita lah mau tidak mau sebagai tangan kanannya dari pemerintah ya kita harus bantu juga. Berarti selama ini selain punya program yang rutin gitu atau program yang ajak kayak misalnya di hidroponik gitu, juga Karang Taruna berarti harus bisa ngelihat, harus bisa sensitif ya terhadap istilahnya apa ya? Ada masalah apa nih? Jelas. Hal yang pertama kita kedepankan itu tentang sosialnya gitu. Ada masalah apa di masyarakat gitu. Ini produk olahan ya, semi olahan mungkin ya, karena sudah dipotong ya, sudah di saladnya, sudah siap dikemas, sudah siap dibawa berarti ya? Betul. Sudah siap dijual, siap dikonsumsi. Salah satu produknya juga berarti kalau boleh saya simpulkan berarti Karang Taruna ini khususnya untuk hidroponik. Apa tadi namanya kelompok Taruna Tani Akur. Taruna Tani Akur. Saya lupa terus ada nih gede. Tani Akur berarti selain jual produk mentahnya, ada semi olahan juga dan ada yang olahan. Kita awalnya itu hanya menjual produk mentahnya. Kita melalui restoran, gitu, hotel. Oh, udah masukin ke restoran? Masuk, justru. Selain sebagai pembelajaran saya, sebagai peserta diklat, cerita dari Kang Ferry dan teman-teman dari Karang Taruna Unit 12 dan 13 juga bisa menjadi apa yang minimal jadi inspirasi. Menurut saya inspirasi itu minimal karena this is something. Mungkin kelihatannya simple, tapi Bapak dan Ibu dan saya apakah mau melakukan ini tanpa ada iming apapun? Itu yang sulit. Itu adalah semangat kerelawanan dan itu adalah esensi dari pekerjaan sosial itu sendiri. Terima kasih, saya Renald Dimas dan Kang Ferry. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.